Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan untuk kita bersama di dalam kehidupan ini. Mari saudara, bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Dan mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kasih-Mu Tuhan begitu besar. Penyertaan-Mu, penjagaan-Mu yang begitu besar yang Tuhan nyatakan. Sepanjang malam Engkau telah jagai kami, Engkau pelihara kami, dan Engkau berikan kami hari yang baru. Tuhan saat ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah marah bolehkah? Mari kita membuka bersama dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Saudara, suatu kali ada dua orang bernama Budi dan Bobby sedang terlibat dalam diskusi yang cukup panjang terkait bolehkah marah itu. Budi berpandangan bahwa kemarahan merupakan sifat yang negatif, merupakan hal yang negatif karena ia cenderung untuk menyerang dan menyakiti orang lain. Orang yang marah tentu tidak bisa mengasihi sesamanya. Namun Bobby temannya berpendapat bahwa marah merupakan hal yang wajar, hal yang positif, karena dapat membuat orang menyampaikan unek-unek perasaannya dan menegaskan sesuatu kepada sesamanya. Asalkan ia bisa mengendalikan emosinya untuk tidak bertindak yang lebih jauh. Saudara, manakah yang benar? Bobby atau Budi? Apakah orang Kristen boleh marah? Apakah kemarahan itu dibenarkan oleh Alkitab? Apakah kemarahan itu didasari atas kasih? Jikalau marah itu boleh, batasan-batasannya apa yang perlu diperhatikan? Dalam ayat 22 dalam Injil Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuhan katakan, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara perlu diketahui, arti dari kemarahan di sini adalah kemarahan yang terus-menerus, ya, yang berkelanjutan, yang menyimpan kemarahannya di dalam hidupnya. Tuhan Yesus ingin menekankan di sini kemarahan yang disimpan di dalam hati yang berkelanjutan itu harus segera diselesaikan sebelum datang menghadap Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan, kata kafir dan jahil di sini sebenarnya merupakan kemarahan yang diwujudkan dalam perkataan yang melukai hati atau bahkan merendahkan martabat seseorang. Ada banyak saudara perkataan yang bisa dipakai untuk melukai hati dan merendahkan martabat seseorang. Pada zaman itu saudara, kafir dan jahil ada dua kata yang sangat merendahkan martabat seseorang. Jadi kemarahan yang dicela oleh Tuhan Yesus adalah kemarahan yang terus-menerus, yang berkelanjutan, yang disimpan sehingga akhirnya menghasilkan dendam dan melukai orang lain dan merendahkan martabat seseorang.
Kemarahan yang seperti itu berlawanan dengan kasih. Saudara, maksud dari perkataan Tuhan Yesus di sini ialah kemarahan harus dijauhi oleh setiap yang namanya orang Kristen. Saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Karena kemarahan itu tidak memberikan keuntungan apa-apa. Kemarahan yang kita simpan, yang terus-menerus hanya akan menghasilkan dendam, menghasilkan kebencian kepada sesamanya. Saudara, kemarahan itu bukan dosa jika dilakukan, dilandaskan oleh kebenaran atau dengan keinginan supaya orang lain jadi lebih baik. Tuhan Yesus, saudara, pernah juga marah ketika ia berada di halaman bait Allah, di mana Tuhan mengusir orang-orang yang berjualan di sana. Mereka mendapati ada pedagang-pedagang penukar uang, ada pedagang merpati, dan Tuhan mengusir mereka semua karena mereka telah menghina rumah Tuhan yang seharusnya dijadikan sebagai rumah doa. Saudara kasih dalam Tuhan, kemarahan yang benar itu ialah kemarahan yang tidak akan membuahkan kebencian terhadap orang lain, melainkan harus didasari oleh kasih. Tuhan Yesus, saudara, membenci perbuatan mereka, bukan orang-orangnya. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita marah, hendaklah kita marah terhadap perbuatannya, terhadap kelakuannya, bukan kepada orangnya. Karena kita memiliki suatu harapan bahwa orang itu berubah menjadi lebih baik. Karena itu, saudara, pada waktu kita marah, kita bisa mengontrol emosi kita, diri kita, agar kita tidak melukai hati sesama kita. Demikian pula Amsal 29 ayat 11 berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ayat ini, saudara, berbicara bagaimana orang yang terus-menerus menyimpan kemarahan seperti orang bebal, yang meluapkan, yang melampiaskan amarahnya dan ingin melukai sesamanya. Tetapi orang yang bijak, dia akan meredakannya. Saudara, mari kita belajar pada hari ini. Biar kita boleh dapat menahan emosi kita dan menempatkan marah pada porsinya dan didasari oleh kasih. Jangan kita simpan, saudara, kemarahan di dalam hidup kita dan kita menjadi tukang marah. Di mana kita ada, kita selalu dikenal sebagai pemarah. Tapi sebaliknya, saudara, biarlah kita boleh menjadi orang yang baik, yang penuh kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, mari kita belajar supaya kemarahan yang kita miliki adalah kemarahan yang boleh membangun dan didasari oleh kasih. Jangan sampai kita menyimpan kemarahan terus-menerus di dalam hati kita dan kita melukai hati orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu. Biar kami boleh bijak, Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ketika kami marah, ya Tuhan, biar marah kami, Tuhan, tidak menjadi dosa yang melukai hati orang lain, yang merendahkan martabat orang, yang menjatuhkan orang. Tuhan, jangan kami menyimpan kemarahan, dan biar kami punya kasih kepada sesama kami. Dan biar hidup kami, ya Tuhan, sungguh boleh menjadi berkat kepada sesama kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar tangan kasih Tuhan yang besar yang menyertai kehidupan kami. Yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkanlah. Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu. Yang berbeban berat, berikan kelegaan, berikan pertolongan Tuhan, berikan kasih Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati, biar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
berserah hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita bersama. Dan sampai jumpa lagi saudara dalam renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.